Online Single Submission atau disebut sebagai OSS, yang diartikan juga perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berikut ini adalah video saat mewawancarai admin OSS. Pak, kami dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maaf mengganggu waktunya, ingin mewawancarai Bapak terkait website tentang OSS. Kenalkan, nama saya Elizabeth Maria, Pak. Saya Firda Agustina. Saya Randy Wahyudi. Saya Agustinus Beto. Jadi yang pertama, pertanyaan yang pertama, sistem penggunaan dari aplikasi OSS itu seperti apa, Pak? Sistem aplikasi yang digunakan pertama oleh kementerian atau lembaga. Kementerian lembaga dalam hal ini apa? Kok udah kementerian lembaga artinya menyangkut masalah kementerian, kewenangannya di pusat, ya, kementerian dan lembaga, artinya kementerian di pusat, ya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah. Ini yang gunakan OSS ini. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, kan ada kabupaten, provinsi. Kemudian juga dipakai oleh administrasi KEK, belum pernah dengar kali, administrasi kawasan ekonomi khusus. Artinya contohnya Batam kawasan ekonomi khusus itu Batam, artinya menggunakan aplikasi ini. Kemudian pengawasan yang dinamakan KPBPB, ini lagi namanya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Itu artinya menggunakan aplikasi ini juga. Kemudian yang terakhir pelaku usaha itu kan wajib, karena perizinan sekarang kan sudah tidak bisa dilakukan secara manual, sekarang dilakukan secara sistem yang namanya OSS. Apa lagi nih? Yang kedua, bagaimana proses pengelolaan dan pemeliharaan arsip dilakukan dengan bantuan teknologi informasi di OSS? Artinya ini kan menyangkut masalah proses sistem, kan, artinya proses sistem melalui OSS, kan, artinya sudah saya jelaskan juga di aturan, kan jelas ya. Kalau untuk OSS ini kan sistemnya mengacu kepada yang saya sampaikan kemarin, peraturan nomor 3 tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik. Jelaskan artinya izin itu melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS itu, kan jelas. Artinya yang digunakan itu apa sistem? Artinya kan ada perangkat lunak, kan, perangkat keras, dan perangkat pendukung lainnya. Nah, itu harus wajib ada karena sistem itu, kan. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya, apa yang berbeda dari aplikasi atau website OSS dengan Sri Kandi ini, Pak? Kalau kita lihat perbedaan sistem ini jelas diatur. Sekarang kita lihat kalau perbedaan ini kita harus melihat di peraturan pertama. Nah, ini dia. Kalau untuk OSS ini kan artinya ada undang-undang, ada PP-nya, ada Perpresnya, ada peraturan BKPN. Jadi jelas. Saya jelaskan dulu di ininya dulu di OSS, kan. Artinya di sistem OSS itu artinya kan saya lihatkan dulu untuk dengan Sri Kandi. Sekarang OSS ini. OSS ini kan artinya mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 5. Ini jelas PP, kan. PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Di mana udah beda, ini nyusun arsip, kalau yang ini kan perizinan. Beda, kan. Nah, OSS izin, Pak. Kalau yang arsip Sri Kandi. Nah, kemudian pengelolanya, kalau pengelola OSS adalah Kementerian Investasi, kalau ini kan ANRI, kan. Nah, ANRI kan Arsip Nasional Republik Indonesia, kan, pengelolanya beda. Nah, itu kan beda, dan hasil akhirnya pun beda, hasil izin dengan dokumen, dengan arsip, kan. Nah, bayangkan tadi ya. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan web OSS ini?
Oke, artinya kelebihan dan kekurangan dari penggunaan OSS ini ya. Pertama, kalau udah kelebihannya, pertama masalah hak akses ya, yang mudah. Aksesnya kan artinya kalau akses untuk OSS ini, misal pelaku usaha punya hak akses kan, ya ada password, ada akunnya kan, Ya. artinya dia boleh ngurus untuk laporan. Jadi izin dengan laporan itu bisa dipakai untuk password atau hak aksesnya. Nah, itu satu. Kedua, dia itu kalau untuk kelebihan itu tadi saya bilang perizinan ini kan terintegrasi dia, integrasi semua yang berkaitan dengan pengampu. Pengampu itu misalnya sektor kehutanan, itu dia berhubungan dengan sektor kehutanan kan. Kalau dia memang pengampunya di perdagangan, nanti di perdagangan artinya ada pengampu yang khusus untuk pengelola sistem OSS ini, masing-masing terintegrasi dia. Nah, itu. Kalau kekurangannya itu yang kami lakukan di sini itu dia ini tergantung interkoneksi sistem dan jaringan internet. Nah, dia kalau tidak kadang-kadang ada gangguan juga. Gangguannya bukan apa? Internet atau karena dari kementeriannya sistem error sistem. Jadi kadang-kadang pelaku usaha itu kadang-kadang waktu nyampe ke laporan itu kan waktunya 10 hari. Saking mau nyampe ke laporan penuh, udah langsung tidak bisa nyampaikan sistemnya tidak mampu kan. Kalau ini seluruh Indonesia menggunakan itu kan, seluruh Indonesia kan bukan Kalbarnya. Jadi sistem ini berlaku di seluruh Indonesia. Artinya Terakhir, bagaimana cara menghadapi kendala jika terjadi di web OSS? ini kendala ini kan artinya tadi itu kan artinya di dalam hal di OSS ini ada kendala itu kan ada artinya kita jejak audit nih namanya. Nah, ini jejak audit nih tadi yang ini kurang nih. Jejak audit di sistem OSS itu, jadi seluruh kegiatan perizinan berusaha itu terdata, jadi terekam. Nah, jejak auditnya ada. Nah, ini kan itu jejak auditnya ada di dalam sistem. Jadi kita buka kembali aja, tidak apa-apa. Artinya tersimpan di datanya. Jadi data-data yang tahun sebelum-sebelumnya kalau sudah dimasukkan ke sistem, otomatis kita bisa panggil. Kita bisa lihat. Makanya kami kalau turun ke lapangan, kami tidak perlu sibuk buka karena ini semua udah ada di sistem kan. Kami tinggal ketik aja. Misal PT PTA, kami ketik PTA. Jadi di situ ada izin lokasinya, izin bangunannya, NPWP-nya, pemiliknya siapa dan sebagainya. Ada semua. Artinya jejak auditnya itu nampak di dalam satu sistem. Dari wawancara kami Pak, mungkin ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf Pak. Oke, udah. Makasih, Pak. Udah ya. Terima kasih, Pak. Nah, yuk. Selanjutnya, kita akan mendengar dan melihat wawancara pengguna yang menggunakan website OSS. Nah, kendala apa yang Ibu hadapin waktu pas daftar di OSS? Sebenarnya daftarnya udah, cuman ada perubahan yang dari izin 2024 kan sekarang 2005 kan ada izin baru lagi. Jadi kami punya itu perubahan sih. Terus menurut Ibu tuh aplikasi OSS tuh udah bagus atau enggak sih? Kayak udah sesuai sama apa yang diharapkan? Bagus sih. Soalnya biasanya kan udah komplit ya. Iya, di situ ada sih begitunya, semuanya komplit jadi satu. Tinggal buka semua ada di situ gitu. Udah di situ dah. Bagaimana pengalaman pas menggunakan OSS itu gimana pengalamannya? Pengalamannya asal mulai memang kalau enggak Nggak ngerti, tapi kalau di sini udah diarahkan enak di sini. Di PMPTSP enak dia ngajarkan kita enak banget. Pertama itu apa kendala yang sering dihadapi saat menggunakan aplikasi atau web OSS tersebut? Kalau menurut saya pribadi kendalanya itu biasanya yang paling sering terjadi ya itu sinyalnya, internetnya, jaringannya kadang kurang stabil. Kadang kalau misalkan saya mau ke sini biasanya jarak dari rumah ke kantor juga lumayan jauh, jadi mesti harus cepat. Kadang juga dari tim pelayanan juga kadang pas saya ke sini pelayanan udah tutup gitu kan, istirahat maksudnya. Seperti itu. Terus yang kedua, menurut Kakak aplikasi atau web OSS ini udah sesuai sama harapannya atau belum? Untuk harapan ya, untuk sekarang sih masih sesuai harapan, tapi nanti kita bisa pantau lagi sambil berjalan karena kan namanya perkembangan kan setiap waktu pasti ada perubahan gitu. Yang ketiga, bagaimana pengalaman
kakak sebagai menggunakan website OSS tersebut? Oh, karena saya masih belajar ya, Oke. jadi masih butuh bimbingan dari karyawan di sini. Gitu. Ada lagi? Udah. Yang pertama itu bagaimana pengalaman Abang dalam menggunakan si web dari OSS tersebut? Ya, dari pengalaman saya ya kan awalnya kita mendaftar kan. Setelah mendaftar kita sudah terdaftar dalam sistem OSS. Nah, itu saya cek rupanya ketika kita melihat ada potensi daftar kita di dalam website OSS tersebut, rupanya dalam sistem ini saya melihat adanya beberapa tingkatan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ada beberapa regulasi yang dapat dijelaskan untuk dipahami. Yang kedua, apakah aplikasi atau web OSS sudah sesuai dengan kebutuhan sebagai pengguna? Menurut saya lumayan untuk membantu ya. Jadi kita bisa mengetahui apakah usaha ini sudah sesuai atau masih ilegal atau ini usaha bodong. Itu bisa dapat diketahui. Oke. Yang ketiga, apa kendala yang sering dihadapi saat menggunakan aplikasi atau web OSS tersebut? Kalau untuk kendala biasanya kalau masalah saya sulit dalam jaringan ya. Ya.